Perkenalkan, saya Purwanita Mutia dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret angkatan 2021. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pemanasan global. Apa yang akan dipelajari di pemanasan global? Jadi, di sini ada 4 materi yang akan kita pelajari. Materi yang pertama yaitu mengenai fenomena efek rumah kaca. Kemudian yang kedua, aktivitas penyebab pemanasan global. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penyebab pemanasan global. Dan yang keempat, yaitu solusi mengatasi permasalahan penyebab pemanasan global. Nah, apakah akhir-akhir ini kalian merasakan suhu yang terasa sangat panas? Jika iya, kira-kira kenapa ya? Jadi, hal ini terjadi karena efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Jika kalian mendengar kata efek rumah kaca, apa yang ada di bayangan kalian? Apakah rumah yang terbuat dari kaca? Tentu berbeda ya. Fenomena efek rumah kaca terjadi ketika matahari menyalurkan energi panas berupa radiasi, di mana radiasi ini merupakan gelombang pendek yang bersuhu hangat. Nah, gelombang ini tidak seluruhnya dapat diserap oleh bumi, melainkan akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, ketika atmosfer tertutupi oleh gas-gas, sinar ini akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi yang menyebabkan bumi ini menjadi lebih panas. Namun, tanpa ada efek rumah kaca, maka suhu bumi ini akan menjadi sangat dingin hingga minus 18 derajat Celcius. Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh bumi untuk menjaga bumi tetap hangat. Akan tetapi, jika jumlah gas rumah kaca pada atmosfer ini berlebihan, akan menyebabkan peningkatan suhu bumi yang terjadi secara tidak wajar dan berbahaya bagi kehidupan di bumi. Efek rumah kaca dapat digambarkan seperti ini, di mana terdapat gas-gas yang meliputi atmosfer sehingga panas dari matahari tidak dapat dipantulkan kembali ke atmosfer sehingga akan kembali ke bumi yang menyebabkan bumi ini menjadi panas. Kira-kira gas apa saja ya yang dapat menutupi atmosfer? Yang pertama yaitu gas karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida merupakan gas yang terdiri dari karbon dan oksigen. Nah, gas ini paling banyak dihasilkan oleh sisa pembakaran dari bahan bakar fosil. Konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer merupakan gas dengan konsentrasi terbesar di antara gas lainnya. Yang kedua yaitu gas metana. Gas metana merupakan gas yang terbentuk dari karbon dan hidrogen atau air, di mana gas ini dihasilkan dari kotoran ternak, sampah sisa makanan, maupun pembusukan tanaman. Yang ketiga yaitu gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida merupakan gas yang beracun, yang tidak berbau, dan tidak berwarna. Gas ini dapat ditimbulkan dari uap pembakaran bahan bakar kendaraan, mesin industri, kompor, maupun perapian. Yang keempat yaitu dinitrogen oksida. Dinitrogen oksida merupakan gas yang dihasilkan dari bakteri yang ada di dalam tanah maupun aktivitas mikroba. Nah, gas ini dapat menimbulkan dampak negatif apabila konsentrasinya di atmosfer tidak terkendali, yaitu dapat merusak ozon. Kemudian yang kelima yaitu CFC atau klorofluorokarbon. CFC merupakan zat yang dapat dimanfaatkan sebagai zat pendingin atau freon yang digunakan pada kulkas atau AC. Selain itu, penggunaan gas CFC juga dapat dijumpai pada bahan rumah tangga yang dikemas dalam botol aerosol, seperti parfum, pewangi ruangan, pembasmi nyamuk, dan hairspray. Nah, gas-gas tadi disebut dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang terkumpul di atmosfer akan dapat menyebabkan pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global atau global warming merupakan peristiwa di mana kenaikan suhu rata-rata bumi akibat peningkatan dari gas rumah kaca di atmosfer bumi. Kira-kira apa saja ya aktivitas yang dapat mengakibatkan terjadinya pemanasan global? Aktivitas yang pertama yaitu penggunaan AC atau kulkas. AC atau kulkas mengandung suatu zat yang dinamakan CFC atau klorofluorokarbon. CFC ini dapat mengubah dan menyebabkan lapisan ozon menipis. Lapisan ozon ini berfungsi untuk melindungi bumi dan makhluk hidup dari paparan radiasi ultraviolet dan menyerapnya agar tidak sampai ke bumi. Jika ozon bereaksi dengan CFC, maka akan berubah menjadi oksigen sehingga lapisan ozon menjadi berlubang. Lubang tersebut menyebabkan panas matahari akan masuk ke bumi secara langsung.
Aktivitas yang kedua yaitu terjadinya kebakaran hutan atau pembakaran hutan. Kegiatan pembakaran hutan menyebabkan terjadinya pelepasan gas rumah kaca berupa karbon dioksida dan karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan dan memicu terjadinya pemanasan global. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas alih fungsi lahan atau yang bisa disebut dengan deforestasi. Deforestasi merupakan kondisi penurunan luas hutan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Yang keempat yaitu aktivitas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon dioksida sebagai sisa pembakaran bahan bakar. Nah, jika penggunaan kendaraan bermotor tidak dikurangi, maka jumlah karbon dioksida yang terlepas ke atmosfer akan semakin banyak. Aktivitas yang kelima yaitu kegiatan operasional pabrik. Revolusi industri menyebabkan pemanasan global berkembang semakin pesat. Bidang industri berlangsung di dalam sebuah pabrik. Kegiatan operasional pabrik dijalankan dengan bahan bakar fosil, misalnya minyak bumi dan batu bara. Penggunaan bahan bakar fosil dalam skala besar dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Selain itu, kegiatan operasional pabrik akan menimbulkan polusi udara maupun limbah-limbah pabrik yang berdampak pada kesehatan makhluk hidup. Aktivitas yang terakhir yaitu pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Pembuangan sampah, terutama yang tidak terkelola dengan baik, memiliki dampak besar terhadap lingkungan, termasuk mempercepat pemanasan global dan merusak habitat suatu ekosistem. Ketika sampah organik yang menumpuk di suatu tempat pembuangan menghasilkan gas metana yang dapat memicu terjadinya pemanasan global. Sementara itu, ketika sampah plastik yang tidak terurai dengan cepat seringkali akan berakhir di lautan. Plastik ini dapat merusak ekosistem laut, mulai dari terperangkapnya hewan laut hingga terkonsumsinya mikroplastik oleh makhluk-makhluk di dasar rantai makanan. Ketika habitat laut terganggu, populasi hewan laut akan menurun yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan ekosistem global. Tidak hanya itu, terumbu karang yang menjadi rumah bagi jutaan spesies laut juga akan terancam oleh pencemaran tersebut. Dari aktivitas-aktivitas tadi, apa dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan di bumi? Jadi, dampak yang pertama yaitu mencairnya es di kutub. Menurut data terbaru menunjukkan gletser di bumi kehilangan 267 miliar ton es per tahun mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2019. Nah, per tahun 2021, gletser di Antartika berpotensi meleleh 5 hingga 10 tahun mendatang. Dengan hilangnya daratan es di kutub dapat memicu terjadinya pemanasan global, karena daratan di kutub ini fungsinya untuk memantulkan kembali sinar matahari yang akan kembali ke atmosfer. Jika tidak ada daratan ini, maka sinar tadi tidak dapat dipantulkan dan akan tetap ada di bumi, sehingga bumi menjadi panas. Dampak yang kedua yaitu terjadinya cuaca ekstrim. El Niño Southern Oscillation atau ENSO merupakan fenomena iklim di mana sirkulasi atmosfer global berubah akibat perubahan suhu di permukaan air laut. ENSO memiliki dua fase yang berlawanan dan fase tambahan, yaitu El Niño, La Niña, dan netral. El Niño merupakan peristiwa peningkatan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di atas rata-rata normal suhu permukaan laut. Nah, pengaruh dari peristiwa El Niño ini, curah hujan akan cenderung berkurang. Kemudian, peristiwa La Niña. La Niña merupakan peristiwa penurunan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh dari La Niña ini, curah hujan cenderung akan meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi netral, yang merupakan kondisi di mana ketika suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis mendekati suhu rata-rata. Dampak yang ketiga yaitu terjadinya bencana alam. Aktivitas-aktivitas penyebab pemanasan global dapat memicu terjadinya bencana alam karena kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, seperti cuaca ekstrim, badai dan angin topan, gelombang panas, kebakaran hutan, banjir, hingga tanah longsor. Dampak yang keempat yaitu punahnya flora dan fauna. Rusaknya keseimbangan ekosistem akibat aktivitas-aktivitas manusia terhadap kerusakan lingkungan menyebabkan flora dan fauna akan kehilangan habitat aslinya. Jika flora dan fauna tidak mampu beradaptasi untuk bertahan hidup, maka akan terjadi resiko kepunahan terhadap flora dan fauna tersebut.
Dampak yang kelima yaitu timbulnya wabah penyakit. Perubahan iklim dan cuaca serta ketidakseimbangan ekosistem dapat memicu penyebaran penyakit seperti diare, malnutrisi, penyakit kulit, ISPA karena kemarau panjang atau kebakaran hutan, hingga DBD karena musim hujan yang berkepanjangan. Dampak yang keenam yaitu peningkatan suhu secara global. Efek rumah kaca yang menjadikan panas matahari terperangkap di dalam bumi akan menyebabkan kenaikan suhu secara global. Peningkatan suhu ini berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi, baik di daratan maupun di laut. Nah, dari dampak-dampak tadi, bagaimana solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global? Solusi yang pertama yaitu pengawasan dalam penebangan hutan. Penebangan hutan harus diawasi secara ketat oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan sebagai penyeimbang alam. Solusi yang kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Gaya hidup berkelanjutan mendorong pola pikir untuk mendaur ulang, memperbaiki, dan menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Yang ketiga yaitu penggunaan energi terbarukan. Energi terbarukan berasal dari sumber-sumber alami yang tidak habis pakai seperti sinar matahari, angin, air, dan biomasa. Solusi yang keempat yaitu pengelolaan sampah dan limbah. Hal sederhana dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam pengelolaan sampah yaitu dengan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Solusi yang kelima yaitu kesadaran individu. Hal ini dapat kita lakukan dengan aksi menjaga alam dan lingkungan kepada keluarga, teman, kerabat, atau masyarakat luas dengan memberikan pengetahuan untuk menjaga alam. Solusi yang keenam yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah. Pemanasan global merupakan tantangan besar yang mempengaruhi seluruh dunia. Untuk mengatasinya, peran pemerintah melalui kebijakan dan regulasi sangatlah penting. Di tingkat global, pemerintah perlu aktif dalam perjanjian internasional dan kerjasama lintas negara hingga memungkinkan adanya pembagian teknologi dan strategi untuk menanggulangi pemanasan global secara efektif. Untuk menanggulangi pemanasan global, terdapat beberapa kesepakatan antar negara internasional, di antaranya yang pertama yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Badan ini berperan penting dalam upaya meminimalkan dampak dari pemanasan global karena IPCC dibentuk sebagai reaksi untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Yang kedua adalah Protokol Kyoto. Tujuan terbentuknya Protokol Kyoto adalah untuk menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar berada pada tingkat tertentu. Kestabilan tersebut dapat diwujudkan dengan mencegah aktivitas manusia yang dapat menyumbangkan gas rumah kaca dan melakukan komitmen pada negara-negara industri. Yang ketiga yaitu Protokol Montreal. Target Protokol Montreal adalah memulihkan penipisan lapisan ozon hingga tahun 2050 mendatang. Yang keempat yaitu Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. Negara-negara anggota badan ini sepakat untuk bekerja sama pada pengembangan dan transfer teknologi yang memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca secara konsisten. Yang kelima yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari kita wujudkan bumi yang lebih baik.